mengemukakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ratu Ayu dengan NIM 22134070 pada Learning Journal yang ketiga. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hal apa aja sih yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin Rabu 18 September 2024. Jadi kemarin itu kita sedikit membahas kembali tentang apa itu film. Di film adalah melukis gerak dengan cahaya. Lalu apa sih itu film sebagai komunikasi massa? Jadi film sebagai komunikasi massa adalah ketika komunikasi itu menyebar kepada halayak umum, halayak banyak itu dengan satu informasi yang menyebar luas, tapi tidak dengan halayaknya ini berkumpul pada satu tempat. Jadi satu informasi menyebar tapi dengan halayak yang berbeda-beda tempatnya. Lalu ada juga mengenai film sebagai realitas sosial. Jadi di sini film itu menggambarkan apa saja sih yang terjadi dalam kehidupan manusia ini, baik secara sosial maupun ekonomi, terus sosial berbudaya, lalu politik dan semacamnya yang bersifat fakta. Kemudian pada sesi diskusi ada teman-teman saya yang bertanya kepada presentator mengenai materi yang telah dipaparkan. Pertanyaan yang pertama itu kenapa sih film bisa dikatakan sebagai karya seni? Lalu dijawab oleh presentator bahwa film ini merupakan hasil dari usaha-usaha yang telah dilewati oleh beberapa orang dengan proses-proses yang gak gampang, makanya ini disebut sebagai karya seni. Ada juga jawaban yang memaparkan bahwa film ini dikatakan sebagai karya seni karena ada gabungan beberapa unsur seperti yang dikatakan oleh Bapak Adi ya, yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kenapa sih film ini bisa disebut sebagai karya seni? Karena film adalah gabungan beberapa unsur, yaitu unsurnya ada unsur karya seni rupa, lalu ada juga tentang fotografinya, ada juga tentang seni tarinya, arsitekturnya, fotografinya, dan sebagainya. Itu kenapa film bisa dikatakan sebagai karya seni. Masuk pertanyaan yang kedua. Jadi si penanya ini beberapa kali menemukan iklan-iklan luar negeri ataupun iklan lokal yang berdurasinya panjang. Ia bertanya, apakah iklan yang panjang itu bisa disebut sebagai film? Lalu kemudian teman-teman kita berdiskusi bahwa iklan yang berdurasi panjang itu belum tentu film, karena film kan bercerita ya, ada alurnya gitu, dari prolog hingga epilog, terus ada juga pesan moralnya, kemudian diperankan oleh aktris ataupun aktor dengan karakter-karakter. Sedangkan kalau iklan, sepanjang-panjangnya durasi iklan, ujung-ujungnya tujuannya tetap mempromosikan. Sedangkan film itu alur cerita yang nanti ujungnya ini menghasilkan pesan moral. Jadi iklan yang berdurasi panjang belum tentu disebut sebagai film. Pertanyaan yang ketiga yaitu apakah standar film di Indonesia ini masih rendah? Karena yang penanya tahu bahwa film Indonesia ini belum pernah masuk nominasi film terbaik di dunia, sedangkan negara-negara seperti Amerika, kemudian India itu sudah punya film yang mendunia gitu. Sedangkan kita belum pernah. Nah, ada juga teman saya yang berpendapat bahwa produksi film di Indonesia ini bukan milik negara. Negara itu enggak sejauh
itu berkontribusi kepada film-film di Indonesia ini. Jadi dana yang ditampung oleh produksi film itu ya masing-masing, nggak ditampung oleh negara. Makanya ini film-film di Indonesia ini terbatas. Jadi kayak dalam segi pengeditan terus segala-galanya itu masih terbatas banget karena adanya dana. Sedangkan ada juga teman saya yang berpendapat bahwa film Indonesia ini belum bebas karena adanya peraturan perundang-undangan, yaitu setiap film yang akan ditayangkan itu harus lulus uji sensor. Jadi nggak bisa film di Indonesia ini belum lulus sensor tiba-tiba tayang, itu nggak bisa. Itu makanya kenapa film Indonesia ini menurut warga-warga Indonesia itu kurang menarik karena ya masih dalam keterbatasan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini. Jadi di Indonesia kan seks itu bukan hal yang wajar ya. Jadi dalam perfilman pun hal-hal yang bersifat vulgar itu masih belum diperbolehkan untuk menjadi tontonan, apalagi dengan usia yang bebas. Di Indonesia ini kan terbagi ya kategorinya. Film-film ini ada yang 13 ke atas, ada juga yang 17 ke atas, bahkan 21 ke atas. Makanya film-film di Indonesia ini masih belum bisa bersaing dengan film-film di luar sana karena ya keterbatasan peraturan yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya sih banyak ya film-film di Indonesia ini yang udah masuk ke berbagai negara sebagai film-film terbaik. Mungkin karena kita masih awam ya, jadi kita nggak tahu, kita juga minim pengetahuan, makanya kita nggak tahu film apa aja yang sudah mendunia gitu, udah ditonton sama warga-warga di luar Indonesia. Kemudian di akhir pembahasan ini saya akan menjelaskan mengenai kritik pahala yang Bapak Adi sampaikan. Jadi yang pertama itu di judul, mereka masih menggunakan subbab materi sebagai judul. Kemudian daftar isinya tidak memakai halaman. Kemudian latar belakang masih sedikit, kemudian latar belakang masih sedikit, itu seharusnya dibuat 6-10 halaman. Dan juga latar belakang dibuat tidak sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian tidak ada juga footnote ataupun sumber-sumber yang dicantumkan pada setiap materi yang diambil. Oke, mungkin pemaparan saya cukup. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di Learning Journal yang keempat.